Shalom teman-teman sekalian, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang di rumah menyaksikan program YouTube GKT Belajar Daud untuk renungan minggu kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki seri kedua dari tema besar khotbah kita di bulan Agustus ini, yaitu tentang kemerdekaan. Ya, seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang kemerdekaan dari dosa, dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Saudara di rumah untuk belajar dengan topik lepas dari perbudakan. Lepas dari perbudakan. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman membuka Alkitabnya, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kita fokus ke Alkitab kita untuk menggali dan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 3 dan 4. Ya, hanya dua ayat yang kita bahas. Keluaran pasal 17 ayat 3 dan 4 saya bacakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara di rumah, kiranya tetap mengikuti Alkitab dan ayat yang dibaca. Keluaran 17 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, jika berbicara kemerdekaan pasti terkait dengan perbudakan. Jika berbicara kemerdekaan, pasti akan berbicara juga dengan penjajahan. Itu yang dialami oleh bangsa kita. Perjuangan pahlawan kita memerdekakan kita lepas dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Yang kita tahu dalam sejarah ada Belanda, Portugis, Jepang. Tapi di Alkitab kita akan melihat perbudakan atau penjajahan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Mari kita belajar dulu dari konteks latar belakang kitab yang kita baca. Oke? Konteksnya di sini, Israel sudah sebulan lebih lepas dari Mesir. Ya, ini sudah lepas dari Mesir. Yang kita tahu, Israel diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Mereka sudah lepas, dan kita tahu itu tragedi yang sangat luar biasa. Mereka melewati Laut Teberau dan akhirnya mereka memasuki padang gurun. Dan kita tahu nanti mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan hidupnya pindah-pindah. Artinya tidak bisa menetap di satu daerah, harus terus berjalan. Nah, sampai dengan nats yang kita baca atau pasal 17 ini teman-teman, bangsa Israel sudah 4 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. 4 kali mengeluh kepada Tuhan. Pertama, dimulai dari dikejar tentara Mesir sebelum mereka melewati Laut Teberau. Itu di Keluaran pasal 14. Nanti teman-teman Bapak Ibu Saudara bisa baca. Itu yang pertama, mereka mengeluh dan sungut-sungut, marah kepada Musa. Buat apa kau bawa kami keluar dari Mesir kalau kami akhirnya akan dibunuh dan dikejar oleh tentara Mesir? Lalu pasal 15, kisah air pahit di Mara. Mereka juga di situ mengeluh dan bersungut-sungut. Akhirnya air pahit itu diubah menjadi manis. Di situ ada 70 pohon kurma dan 12 mata air. Lalu pasal 16, ketika mereka meminta daging dan roti di padang gurun Sin, dan disitulah Allah mengirim burung puyuh dan mana. Dan akhirnya pasal yang kita baca mulai dari ayat 1 sampai 2-nya di atas, karena tadi kita baca ayat 3 dan 4, ayat 1 dan 2, mereka bersungut-sungut ketika mereka tiba di Rafidim karena tidak ada air. Ini yang keempat kali mereka bersungut-sungut dan marah. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman lihat ayat 2-nya, mereka bertengkar dengan Musa, berkata, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Lalu nanti di ayat 7 terakhir di bawah, coba perhatikan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba karena orang Israel bertengkar dan mereka mencobai Tuhan, mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Luar biasa ya. Sampai 3 kali ditolong Tuhan, berkali-kali mukjizat dilihat mereka di padang gurun, mereka tetap mengeluh, bersungut-sungut, dan tetap tidak senang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Subtema yang saya berikan untuk poin yang kita catat, bagaimana sikap orang percaya
setelah lepas dari perbudakan. Tema besar kita adalah lepas dari perbudakan. Subtema untuk menjadi poin yang kita catat, bagaimana sikap orang percaya setelah lepas dari perbudakan. Apa seharusnya yang dilakukan oleh orang percaya setelah dilepaskan Allah dari perbudakan dosa. Mari kita balik lagi ke ayat 3 dan kita ganti. Kita lihat ayat 3. Kita lihat kalimatnya di awal. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Orang yang bersungut-sungut karena tidak pernah mengucap syukur. 3 kali sebelumnya sudah begitu banyak pertolongan Tuhan. Ada roti mana, ada daging dari gunung puyuh, air juga disediakan. Tapi kerja mereka bersungguh-sungguh tidak pernah mengucap syukur. Coba perhatikan kalimat mereka di ayat 3 ini. Kalimat bangsa Israel. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Ini yang keempat kali dan mereka tidak pernah mengucap syukur. Kenapa? Karena sejatinya mereka tidak pernah move on. Sejatinya bangsa Israel tidak lepas dari perbudakan. Badannya boleh lepas, hati dan pikirannya masih di Mesir. Poin pertama, sikap orang percaya setelah lepas dari perbudakan harus meninggalkan gaya hidup lama atau move on. Bangsa Israel tak move on. Berkali-kali mereka berkata seperti ini. Nanti baca kitab Keluaran utuh, mereka selalu berkata seperti ini. Lebih baik kami di Mesir, ada daging, ada sayur-sayuran, daripada di sini kau bawa kami untuk mati Musa. Dimarahi Musa. Artinya mereka lebih senang diperbudak 400 tahun daripada merdeka bersama Allah. Saya rasa mungkin ini juga yang dialami oleh bangsa kita zaman dulu. Bayangkan kita dijajah Belanda itu 350 tahun, 3,5 abad. Saya yakin anak saya udah sempat nyaman tuh, bener? Nyaman. Pasti udah ada banyak orang yang udah nyaman. Udah lah, biarin aja. Tapi pasti saya yakin bersama Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan di negara kita Indonesia untuk akhirnya kita bisa merdeka melalui presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Pasti nyaman. Kenapa? Orang memperbudak, walaupun diberikan tugas berat, Musa atau kerja keras, tetap ada dikasih yang enak-enak supaya nyaman. Itu yang dilakukan Mesir kepada bangsa Israel 400 tahun. Dikasih makan enak, daging dan sayur-sayur. Sehingga dari ini kita baca, mereka bertengkar dengan Musa yang keempat kali karena mereka tidak pernah move on, lebih senang tinggal di sana. Saya dengan percaya teman-teman di sini, Bapak Ibu Saudara di rumah, mungkin ke gereja badannya ada, hati dan pikirannya nggak pernah move on dari kehidupan lama. Oke? Mungkin anak-anak perempuan rajin ke gereja, badannya ada di gereja, tapi hati dan pikirannya masih belum move on dari mantan yang menyakiti. Iya kan? Pasti belum bisa move on. Nyembah Tuhan di gereja ini berdoa, tapi hati dan pikirannya masih mendendam sama mantan yang pernah menyakitinya, sama orang yang pernah memfitnah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, orang tua kita ke gereja menyimpan dendam sama saudara, nggak bisa move on, nggak bisa meninggalkan gaya hidup yang lama. Itu poin pertama. Jadi sikap kita orang percaya, kita harus meninggalkan gaya hidup yang lama. Jangan mau lagi diperbudak gaya kita yang lama, karena sejatinya kita diperbudak oleh dosa. Jangan move on. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, sudah membawa kita keluar dengan segala mujizat dan anugerah-Nya, yuk yang kita ikuti gaya hidup baru, gaya hidup Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis pernah bilang begini, biar aku semakin kecil, Dia yang semakin besar. Rasul Paulus berkata seperti ini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Orang percaya, orang Kristen yang telah dimerdekakan, dilahir barukan, gak bisa lagi hidup dengan gaya lama. Tapi bangsa Israel yang kita baca di ayat 3, sampai 4 kali mereka bersungguh-sungguh bertengkar dengan Musa, mencobai Tuhan, mereka gak move on. Lebih senang makan daging dan sayur di Mesir. Kita pun begitu kan? Karena ada kalimat yang mereka kata, dosa itu enak. Iya benar, dosa itu kan memang enak. Berbuat dosa itu enak. Sehingga kita diperbudak oleh. Kita susah sekali move on. Walaupun kita rajin di gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, susah sekali move on. Ini penting.
Kalau orang percaya, kita harus lepas dari perbudakan dengan cara move on. Makanya saya berulang kali berkata, kita jangan jadi Kristen napas, ya kan? Natal Paskah doang gajinya, hari-hari besar doang gajinya ke gereja. Tapi keluar masuk Natal berganti Natal, Paskah berganti Paskah, hidup tidak Natal. Apa yang terjadi dengan kekristenan sekarang? Jangan-jangan kita masih diperbudak. Alkitab sangat terang benderang mengatakannya. Contoh dari bangsa Israel, lepas sudah berjalan di padang gurun, udah lama kok tinggal di Mesir, tapi bersungguh-sungguh terus, otaknya hanya pengen balik ke Mesir. Ayo, yang pemarah lemah lembutlah sekarang, yang pelit jadi pemberilah sekarang, yang emosian, yang kasar jangan lagi begitu. Harus ada perubahan, walaupun tidak instan. Itu yang namanya diperdedakan, perubahan. Bayangkan bangsa kita setelah merdeka, begitu banyak aturan undang-undang yang mengalami perubahan demi perubahan sampai tahun ini. Memang begitu. Orang merdeka bukan sepenuhnya langsung merdeka, tapi ada mengalami proses. Tapi kalau kita masih pengen balik, itu namanya kita tidak kenal lepas dari perbudakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya Pak Pendeta? Memang susah sekali lepas dari perbudakan dosa. Susah sekali lepas dari gaya hidup lama kami itu. Padahal kami sudah rajin gereja, sudah rajin berdoa. Karena kita tidak takut sama dosa. Itu pula yang menjadi masalahnya. Benar ya? Kita nggak pernah takut sama dosa. Padahal masalah terbesar dosa. Yesus lahir untuk menyelesaikan dosa, bukan untuk buat kau kaya, bukan untuk buat kau sukses, bukan untuk buat kau berhasil, tapi untuk menyelesaikan dosa. Kita nggak takut sama dosa. Beberapa kali saya bertemu dengan anak muda ataupun orang tua yang rajin ke gereja, pulang gereja, tetap aja kumpul-kumpul tuh, yang bapak-bapak kumpul-kumpul, anak-anak muda kumpul-kumpul, ada yang main kartu. Walaupun katanya taruhannya hanya 1.000 perak, ya tetap aja judi kan. Walaupun taruhannya hanya 5.000 perak, tetap aja judi. Sambil nongkrong minum bir bintang, ya kan? Minum bir, ya udah pastilah, marisa. Ini baru pulang gereja. Kenapa? Gak takut dosa. Itu yang jadi masalah. Sehingga kadang saya bercanda dengan mereka, Pak, berhentilah main judi, berhentilah minum alkohol, berhentilah merokok. Itu dosa, Pak. Dengan santainya mereka yang berkata, Pak Pendeta, kecil-kecilan nggak apa-apa, sekali-sekali Pak Pendeta santai aja Pak. Iya, tahunya aku dosa itu. Tapi kan pahit kali mulutku ini kalau nggak merokok. Nggak enak rasanya kalau belum minum bir segelas ini, ya kan? Tahu dia dosa, tapi santai. Tapi benar, ketika tahun berganti tahun, karena dia rajin minum alkohol, rajin merokok, akhirnya dia divonis dokter kena penyakit jantung atau paru-paru stage 1. Apa yang terjadi dengan orang itu? Ketakutan. Vonis dokter, dia takut. Omongan hamba Tuhan yang menyatakan itu dosa, dia nggak tahu. Kenapa? Sejatinya manusia lebih takut dengan manusia daripada firman Tuhan. Sejatinya manusia lebih takut divonis penyakit parah daripada dikasih tahu itu dosa. Terbalik mindset Kristen ini sekarang. Penyakit parah yang ditakuti, berbuat dosa santai. Padahal Yesus mati untuk dosa, bukan untuk sakit kanker kita, bukan untuk sakit jantung kita, bukan. Itu dosa. Jadi untuk meninggalkan gaya hidup lama, kita harus takut kepada dosa. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Itu poin pertama. Untuk lepas dari perbudakan, sikap orang percaya harus meninggalkan gaya hidup lama atau move on. Ya anak-anak muda yang pacaran yang susah move on, jangan lagi balik belakang, jangan lagi stalking mantan, jangan move on. Kalau sekarang udah punya pacar, udahlah, jalin itu dengan baik sampai menikah nanti. Jangan lagi balik belakang. Apalagi banding-bandingin, pacarku dulu lebih baik dari kau sekarang. Kau kasar, dia lebih itu kacau. Pacarku dulu lebih baik daripada kau. Nyesal aku nikah sama kau. Ini kacau, ini usulan setan. Berapa banyak rumah tangga berantem karena masih banding-bandingin dengan kehidupan yang lama. Move on. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, makanya kita harus meninggalkan gaya hidup lama. Nah, poin kedua, mari kita baca empatnya. Poin kedua, coba perhatikan empatnya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Garis bawah itu. Tadi bangsa Israel bertengkar, marah kepada Musa supaya mereka meminta air. Ya, ini yang keempat kali mereka bersungut-sungut dan marah minta air. Kita lihat dari empat sikap Musa sebagai pemimpin bangsa Israel.
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Kenapa saya katakan itu harus digarisbawahi? Ini kan penting. Bapak saudara, teman-teman tahu kan, Musa itu membawa yang kalau menurut historis hampir 2 juta umat Israel. Ini menurut historis, memang Alkitab nggak mencatatnya ya. 2 juta yang dibawanya dari Mesir masuk ke padang gurun menuju tanah perjanjian. 2 juta. Ini jemaat terbesar di dunia ini. Kita aja ngurus jemaat yang 10-15 orang udah pusingnya minta ampun. Dengan 10 dan 15 pemikiran berbeda dan hati yang berbeda. Musa harus mikirin 2 juta orang. Bayangkan, kita bilang nggak 2 juta yang marah, kita bilangnya 1 juta yang marah kepada Musa tadi di ayat 3. Bertengkar, marah minta air. Kayak mana rasa si Musa? Diserbu oleh ratusan ribu dan jutaan orang. Bayangkan coba itu. Aduh, bisa gila itu. Mungkin pemimpin yang seperti itu di dunia sekarang bisa bunuh diri tuh. Stres dia. Iya. 4 kali lagi. Nggak pernah bertobat nih jemaat-jemaatnya ini. Bayangkan. Kalau gembala itu langsung pensiun gembala itu. Stres dia kan nggak mau bisa jadi pendeta. Jemaat gue ini bebal semua ini. Tegar tengkuk semua ini. Kayak bangsa Israel. Tapi yang menarik ayat 4. Berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Apa yang kita ambil dari sikap Musa? Dia nggak fokus sama pertengkaran dan keributan orang Israel. Dia datang ke Tuhan. Ini luar biasa. Bangsa Israel ini gak pernah datang ke Tuhan. Maunya bertengkar, sumut-sumut, ngeluh. Tapi Musa, orang yang dipilih Tuhan, datang kepada Tuhan. Berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Kita lihat apa kalimat Musa. Apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Mungkin Musa juga tetap emosi, memendam, karena ini 4 kali. Ini yang keempat kali mereka terus bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan ya. Engkau melihat roti mana itu turun dari langit zaman sekarang, apa yang terjadi? Engkau pasti terkejut dan memuliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu gak pernah lihat dengan mata manusia sampai sekarang ada roti turun dari langit. Coba bayangkan. Tapi bangsa Israel nggak menganggap itu wow, enggak. Tetap aja udah dipenuhi permintaan, nanti ada lagi ngeluh. Tetap aja udah dipenuhi doanya, nanti ada masalah lagi ngeluh. Makanya dikatakan mereka mencobai Tuhan. Tapi Musa enggak. Walaupun mungkin dalam keadaan yang gregetan, emosi, dia datang kepada Tuhan. Apa yang akan melakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Musa datang ke hadirat Tuhan, berdoa dan hanya berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi poin kedua kita. Apa sikap orang percaya setelah lepas dari perbudakan? Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan seperti bangsa Israel yang kita tahu nanti hasilnya di padang gurun. Mati nih semua angkatan-angkatan yang tua ini, mati semua nih. Dibunuh Tuhan semua. Tegar tengkuk bebal semua. Tapi Musa, dia datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita setelah lepas dari perbudakan, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, teman-teman? Karena Dia yang memerdekakan kita. Simpel sekali. Kita merdeka bukan karena kuat, gagah, kepintaran, hebat kita, bukan. Dia yang memerdekakan kita. Dia yang membawa Israel keluar dari Mesir. Makanya serahkan hidupmu kepada Dia. Mempercayakan seluruh hidup. Itu dia. Mempercayakan seluruh hidupmu. Jangan mempercayakan hanya masalahmu. Kebanyakan orang Kristen datang ke hadirat Tuhan, doa lipat tangan, bawa masalah doang. Jadi doa itu kayak shopping list saja tuh. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ujian, berkati aku Tuhan, luluskan aku. Padahal nggak belajar. Ini kan mencobai Tuhan, main-main. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami udah jatuh, ekonomi kami, keluarga kami susah. Bantu kami Tuhan. Boleh, doa boleh gitu, boleh minta. Tapi percayakan hidupmu. Apa artinya? Kalau doa tak kunjung dijawab, engkau tetap mengucap syukur. Itu mempercayakan hidup. Kalau kau hanya mempercayakan masalah, doa itu shopping list datang ke Tuhan. Jaminlah, lama-lama kau tinggalkan Tuhan. Karena nggak dijawab-jawab doamu. Nah, Tuhan itu bukan orang yang akan langsung menjawab doa kita, enggak. Tapi Musa datang mempercayakan hidup. Karena Musa tahu hanya Allah yang dapat menolong, dan hanya Musa dan segelintir orang yang kita tahu, ada Yosua dan Kaleb kan, pengikut Musa yang sadar Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Jelas. Siapa yang bisa belah laut tepi laut? Itu kan pekerjaan Allah itu. Tebelah loh, waduh. Makanya banyak penafsir historis kritis menganggap itu cerita dongeng.
Tebelah. Siapa yang bisa memberikan tiang awan, tiang api, roti mana dari surga? Hanya Musa dan segelintir orang Israel yang dipilih seperti Yosua dan Kaleb yang nyadar itu mukjizat Tuhan. Sedangkan ayat 3 yang memberontak, yang mengeluh ini gak pernah mengucap syukur. Taunya bertengkar dan marah sama Tuhan, minta. Tapi Musa tahu bahwa Tuhan yang menyertainya. Musa mengandalkan Tuhan selalu. Kenapa? Karena Musa pun tahu dia yang dipanggil, dia yang dipilih, dan Allah yang menyertai Musa. Beberapa kali kalau kita baca di kitab Keluaran tentang tulah, Allah berkata, pergilah ke Firaun, aku menyertai engkau. Aku akan membuat dia tunduk kepada engkau dan akan membebaskan bangsa Israel. Pergilah, lakukanlah seperti lakukanlah ini. Semua tulah itu diberikan oleh Allah yang menyertai. Kalau kita baca Alkitab pada contoh yang menarik 10 orang kusta itu di Lukas 17. Kisah yang sangat terkenal yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, Bapak Saudara tahu nggak berapa yang sembuh? Semuanya sembuh. 10 orang kusta datang ke Yesus, semuanya sembuh. Berapa yang balik ke Tuhan? Semuanya mempercayakan masalah, hanya satu yang mempercayakan hidup. Saya ulangi, 10 orang kusta, 10-10-nya berdoa minta kesembuhan, mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Setelah sembuh, setelah doanya dikabulkan, hanya satu yang mempercayakan hidupnya, hanya dia yang balik. Ayo, perbandingannya sangat luar biasa, 1:9 loh, gak main-main. Ini adalah gambaran kita orang Kristen. Banyak sekali kita berdoa, rajin ke gereja, hanya mempercayakan masalah doang. Hidup kita gak pernah kita percayakan. Kalau engkau sudah dimerdekakan, engkau mempercayakan hidup, jelas kelihatan bentuknya. Gayamu tidak seperti lagi gaya lama, poin pertama tadi. Pasti gak mungkin sama dengan teman-teman duniawi yang tidak percaya. Gak mungkin sama. Hanya satu yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Maka itu, kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Dia, segala sesuatunya jangan digenggam. Jangan pernah kita genggam. Apapun yang terjadi di hidup kita, mau itu harta kita, keluarga kita, pasangan kita, jangan pernah digenggam. Berikan semuanya kepada Tuhan. Sangat penting. Tidak ada satupun harta kita, kemampuan kita, andil di dalamnya. Jangan pernah kita bilang, gajiku, bonusku, depositoku, emasku, ini karena hasil kerja, usaha. Enggak lah. Semua itu dari Tuhan. Makanya jangan digenggam. Karena kalau engkau genggam, sewaktu-waktu diambil Tuhan, udah. Engkau akan seperti 9 orang yang disembuhkan dari kusta, pergi meninggalkan Yesus. Pergi. Kau akan meninggalkan Tuhan. Kalau percaya, Kristen ini gak jelas. Tuhan Yesus ini gak jelas. Doaku apa gak pernah dikabulkan. Yang ada hidupku menderita. Memang. Baca Alkitab baik-baik. Hampir semua orang percaya menderita. Ya, maka itu jangan digenggam. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Ada yang menarik ketika kisah Yesus bersama murid-muridnya yang kita tahu terkenal. Yesus berjalan di atas air. Benar ya? Itu tengah malam itu. Benar ya? Itu tengah malam. Yang menarik, satu murid yang terkenal, Petrus, berkata, jika itu kau Tuhan, suruh aku jalan juga di atas air. Lalu Yesus menjawab, sini Petrus, jalan. Lihat, Petrus hanya dia satu-satunya murid yang berani keluar dari perahu, mengambil risiko untuk melawan kekuatan alam. Mana ada manusia bisa jalan di atas air? Kita melawan kekuatan alam kan, nggak masuk akal kan? Tapi kata Yesus yang bilang, sini lah, jalan. Petrus keluar. Berjalan, jalan. Alkitab mencatat dia sudah berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika dirasanya tiupan angin, jatuhlah dia. Dia merasa bimbang, goyah ketika ada tiupan angin. Ketika dia mau berjalan mungkin karena Yesus, jatuh dan tenggelam. Kenapa? Karena Petrus belum mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Benar ya? Percaya ini setengah-setengah. Ini kebanyakan kita nih. Percaya kita masih setengah-setengah, enggak sepenuhnya. Ngeri, karena kita mau masih pakai cara kita. Bertuhan boleh, tapi kalau penyelesaian masalah ini, kita perlu bantuan orang pintar nih. Perlu bantuan paranormal nih. Ini bahaya, ini mistis nih. Percaya Tuhan sih, itu enggak ada kayak gitu. Itu namanya percaya Tuhan setengah-setengah. Sama kayak Petrus. Udah dibilang Tuhan jalan. Mau apapun yang terjadi di sekitarnya, jatuh. Untung Tuhan tak tahu. Ditolong Tuhan. Kita ambil ya.
merasakan badai masalah, percaya Yesus, percaya Yesus menolong, percaya Yesus menjaga, percaya, merasakan badai masalah, tiupan angin dalam hidup kita, jatuh. Karena kita belum mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Kalau engkau orang yang lepas dari perbudakan, dimerdekakan oleh Allah, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Musa. Setiap kali bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada dia nggak fokus kepada dia datang ke Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Karena dia orang yang tahu, selama keluar dari perbudakan Mesir sampai perjalanan padang gurun, Tuhan yang menyertai. Sedangkan bangsa Israel yang akan dimurkai Allah, mati ini nanti semua padang gurun, tidak pernah merasakan dan mengucap syukur penyertaan Allah. Saya paling suka contoh yang berulang kali saya katakan di khotbah saya, doa Sadrak, Mesak, Abednego. Ini luar biasa sekali. Ketika Nebukadnezar membuat patungnya, nanti baca di kitab Daniel, harus disuruh nyembah patung Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak, kami tidak mau menyembah. Kalau nggak mau menyembah, akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Perhatikan kalimatnya. Tuanku Raja, kami percaya Allah kami dapat menyelamatkan kami dari perapian ini. Koma. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Itu luar biasa sekali. Ini harus menjadi dasar doa kita, kepercayaan penuh kita kepada Tuhan. Koma. Pertanyaannya, selamat nggak Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka dilempar, mereka selamat. Nebukadnezar melihat ada 4 orang di tengah-tengah api, satu rupanya bagaikan malaikat. Perhatikan di tengah-tengah api. Allah itu menyertai kita di tengah-tengah masalah kita, teman-teman. Dia nggak akan pernah ambil masalah kita, enggak. Kita bukan orang yang dibentuk menjadi orang yang cengeng. Doa sedikit ambil masalah, oke, kita enggak. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Dia ada di tengah-tengah badai masalah kita. Dia ada di tengah-tengah api kehidupan yang mungkin membuat kita menderita. Makanya ayolah, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego bisa berdoa seperti itu? Karena mereka mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mau kami terbakar mati, no problem. Mau kami diselamatkan dari api, puji Tuhan. Berapa banyak kita berdoa, gak ada komanya. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan penyakit ini. Amin. Loh, kalau nggak disembuhkan gimana? Enggak. Kami percaya hilur Yesus menyembuhkan. Itu namanya ngotot, bukan beriman. Ya, itu ngotot itu namanya, bukan beriman. Enggak. Kan kita percaya Pak Pendeta. Hilur Yesus menyembuhkan. Kita tumpang tangan dan nama Yesus penyakit ini sembuh. Saya tanya, aku nanya, kalau nggak sembuh gimana? Enggak, pasti sembuh Pak Pendeta. Nyatanya nggak sembuh. Kalau kamu coba itu, ayo yang benar kita beriman ini harus koma. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan sembuhkan penyakit ini. Koma. Tapi kalau tidak sembuh, terjadi sesuai kehendak. Itu keren. Doa Yesus di Getsemani, dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Kalau cawan ini, kalau bisa lalu lah. Tapi terjadi sesuai kehendak. Lalu nggak cawannya? Enggak. Yesus tetap menderita, mati di kayu salib. Hati-hati kita. Jangan kita paksakan semuanya. Harus koma. Sama seperti doa Yesus, doa Sadrak, Mesak, Abednego. Itu tanda engkau yang sudah dimerdekakan, itu tanda engkau sudah meninggalkan hidup lama, itu tanda engkau yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam seri kedua ini menjadi pertemuan kita supaya kita betul-betul memahami makna lepas dari perbudakan. Kita ini orang-orang yang terbudak dosa. Kita ini orang-orang yang mengikuti keinginan si jahat. Benar ya? Karena ada kalimat dosa itu menyenangkan, dosa itu enak, bikin happy. Tapi ujungnya kebinasaan. Ujungnya neraka. Hati-hati. Kalau kita memang sudah dimerdekakan Allah, kalau sudah lahir baru, sama seperti bangsa Israel lepas dari perbudakan, yuk andalkan dia sepenuhnya. Andalkan dia sepenuhnya. Hanya dia yang bisa membuat kita lepas dari perbudakan. Lalu apa? Poin pertama lagi, tinggalkan gaya lama. Move on. Ciri orang percaya, move on. Jangan mengakunya Kristen, rajin ke gereja hari Minggu. Datang nanti tetangga bilang gini, atau teman lama, setelah lama nggak ketemu dia bilang, kau nggak ada kuliah berubah. Itu udah bahaya tuh. Itu udah bahaya tuh. Kau tengok, nggak ada perubahan hidupmu. Tapi kuliah pelayanan kau, kuliah rajin kali kau ke gereja. Kau nggak ada perubahan hidup. Itu udah bahaya. Cepat-cepat bertobat kalau seperti itu ya. Mari kita buktikan kita lawan percaya, kita lawan merdeka yang lepas dari perbudakan. Tinggalkan gaya hidup lama, move on. Dan andalkan Tuhan selalu. Amin.